Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Husna, nomor induk mahasiswa 1220163 dari kelas SD. Saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama. Untuk soal yang pertama, apa yang harus dilakukan subjek hukum ketika menjadi penggugat, tergugat, pihak intervensi, dan turut tergugat di pengadilan? Ketika menjadi seorang penggugat, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan. Setelah itu gugatan dan surat kuasa tersebut harus mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan. Setelah mendapatkan persetujuan, maka penggugat membayar biaya pajak perkara dan memberikan SKUM atau surat kuasa untuk membayar yang sudah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip. Setelah itu, penggugat menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan. Setelah itu, penggugat menunggu surat panggilan dari pengadilan yang disampaikan oleh jurusita. Dan yang terakhir, penggugat menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan. Selanjutnya, ketika menjadi seorang tergugat, maka tergugat berhak untuk membantah dalil-dalil yang telah penggugat sampaikan dalam gugatannya. Tergugat juga mempunyai hak-hak, yaitu antara lain yang pertama adalah tergugat berhak mengajukan jawaban pada sidang pertama. Yang kedua, tergugat memiliki hak untuk mengajukan replik dan duplik. Untuk selanjutnya, proses menjawab sebatas replik dan duplik. Dan yang terakhir, hak tergugat untuk melakukan upaya hukum seperti verset, banding, peninjauan kembali selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus. Yang selanjutnya adalah pihak intervensi. Pihak intervensi sendiri adalah pihak ketiga yang ikut serta dalam perkara di peradilan. Pihak intervensi memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama fogging. Fogging itu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat. Untuk yang kedua, Tusenkom atau ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir, Bridgewaring atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. Dan yang selanjutnya adalah turut tergugat. Turut tergugat sendiri yaitu orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan. Perbedaan tergugat dengan turut tergugat yaitu kalau turut tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena turut tergugat ini tidak melakukan sesuatu atau perbuatan. Turut tergugat sebenarnya adalah pelengkap gugatan saja, namun wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Yang harus dilakukan seorang turut tergugat yaitu cukup hadir dan menjalani proses persidangan di pengadilan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim, karena sebelumnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah penggugat dan tergugat. Untuk soal nomor 2, apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara di pengadilan agama? Yang pertama adalah pengertian hakim terlebih dahulu. Hakim sendiri adalah pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Hakim di acara peradilan agama mempunyai wewenang untuk memeriksa
mengadili dan memutus perkara yang berhubungan dengan waris, wasiat, wakaf, hibah, pernikahan, sodaqoh, ekonomi syariah, dan zakat. Hakim itu sendiri bersifat menunggu, artinya inisiatif gugatan itu berasal dari penggugat sendiri. Sikap pasif tidak hanya dalam arti hakim bersifat menunggu atau tidak mencari-cari perkara, atau luas ruang lingkup sengketa bergantung para pihak, tetapi meliputi hakim pasif dalam memimpin persidangan. Untuk pertanyaannya selanjutnya, yaitu bagaimana komparasi spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan peradilan agama. Pengadilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan di peradilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara antara orang yang beragama Islam atau non-Islam yang mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan wewenang perkaranya yaitu wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berhubungan dengan waris, wasiat, wakaf, hibah, pernikahan, sodaqoh, ekonomi syariah, dan zakat. Sumber hukum di peradilan agama yaitu KHI, KHES, fikih, konun, serta fatwa ulama atau ahli fikih. Di pengadilan negeri yang berwenang menyelesaikan perkara perdatanya yaitu yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Hal ini juga diatur dalam pasal 118 HIR. Perkara perdata tersebut meliputi wan prestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa tanah, dan lain sebagainya. Pengadilan negeri berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama juga. Dapat disimpulkan dari penjelasan tadi yaitu bahwa hukum acara perdata di peradilan agama memiliki keterkaitan dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Hukum acara perdata sebagai ruang lingkup yang lebih besar, sedangkan hukum acara di peradilan agama adalah bagian dari hukum acara perdata yang mengatur lebih spesifik atau lebih khususnya lagi. Untuk soal yang terakhir, bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata agama di masa yang akan datang? Harapan saya semoga hukum acara perdata di masa yang akan datang menjadi pilihan yang tepat bagi seseorang yang memiliki perkara dan ingin menyelesaikan perkaranya di peradilan agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dengan tetap memegang prinsip proses cepat dan biaya ringan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.